S26 aku kangen banget sama kamu. Jam istirahat tepat pukul 12. Gita mengajak Lily untuk pergi ke kantin. Aisyah, ke kantin yuk. Aku mau sholat dulu ya. Musholahnya di mana? Di belakang. Ayo aku antar. Kamu gak sholat? Enggak. Aku lagi halangan. Gita mengantarkan Aisyah ke musolah belakang. Saat mereka sampai di sana, Aisyah bertemu David yang baru sudah mengambil air wudhu. Tatapannya begitu tajam. Aisyah begitu terpesona melihat David dengan wajah yang basah karena air wudhu ditambah rambutnya yang juga basah acak-acakan menambah tingkat ketampanannya terpancar 1000%. Maaf. Kamu kenapa ya mandanginnya aku kayak gitu? Lily tersadar dari lamunannya. Itu Pak mau nanya tempat wudhu wanita di sebelah mana ya? Kamu salah arah. Ini tempat wudhu pria. Di sana tempat wudhu wanita. David menunjukkan arah depannya. Aisyah menoleh ke belakang. Ia begitu malu dengan sikap David seperti itu. Wajahnya bersemu merah saat itu juga. Terima kasih. Aisyah langsung ngacir berlari ke tempat wudhu wanita. David yang melihat Aisyah tersipu begitu merasa gemas dan ingin mencubit pipinya yang merah. David segera masuk ke dalam musolah dan ikut sholat berjamaah. Sementara Lily bergegas wudhu dan segera masuk ke dalam musolah. Setelah selesai sholat Aisyah menemui Gita di kantin. Hai Syah. Sini, Gita melambaikan tangannya ke arah Aisyah. Kamu udah pesen makan? Belum. Aku nungguin kamu. Gita dan Aisyah memesan makanan dan minuman. Beberapa menit kemudian makanan pun siap disantap. Keduanya tampak ngobrol asyik sambil menikmati makan siang mereka. Sementara David menikmati makan siang di ruangannya. Setelah selesai makan siang, Aisyah dan Gita kembali ke ruangannya untuk kembali bekerja. Triting. Halo. Baik Pak. Saya segera ke sana. Lily menutup telepon dan bangkit dari tempat duduknya. Mau kemana Syah? Pak David memanggilku. Katanya ada berkas yang harus aku ambil. Oh gitu. Cepetan Gi, Pak David gak suka kalau sampai nunggu lama. Oke. Aku pergi dulu ya. Aisyah bergegas menuju ruangan David. Saat Aisyah memegang gagang pintu, David pun juga memegang gagang pintu. Aisyah mendorong pintunya dan David menarik pintunya. Duk, Lily jatuh ke pelukan David. Kamu gak apa-apa. Lily mendongak ke atas dan dilihatnya David yang menangkapnya. Pak David, Lily segera melepas pelukannya. Maaf Pak saya gak sengaja. Lagian ngapain Bapak di depan pintu? Lily merasa kikuk atas kejadian barusan yang membuat hatinya berdebar. Saya mau keluar sebentar tadi. Kemarilah. David mempersilahkan Aisyah duduk di kursi. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini ada berkas dari manajemen produksi. Tolong kamu periksa kembali dan buatkan laporannya serta buatkan salinannya. Besok laporan itu akan diserahkan ke perusahaan Fahri. David memberikan setumpuk kertas kepada Aisyah. Semua ini Pak. Iya. Kenapa? Apa kamu gak sanggup? Tapi sebanyak ini apa selesai sampai sore? Saya butuh segera. Jika kamu lembur ya silahkan lembur. Baik Pak. Saya permisi. Aisyah pergi membawa setumpuk berkas dari ruangan David. Wow berkas apa itu Syah? Berkas produksi dari Pak David. Yang benar aja aku harus selesain hari ini. Hihihi yang sabar ya. Nikmatin aja. Bantuin napa? Ya gak bisa dong. Itu kan tugasmu. Lagian aku masih banyak pekerjaan Syah. Maaf ya. Aisyah memeriksa berkas itu satu persatu dengan teliti. Gita tahu pasti Pak David sengaja memberikan pekerjaan itu kepada Lily agar Lily lembur malam ini. Tak terasa jam pulang pun menunjukkan pukul 16 dan Bada Asyar Gita bersiap untuk pulang. Sementara Lily masih membuat laporan dari berkas tadi. Syah, aku balik duluan ya. Kamu gak papa kan aku tinggal? Iya gak papa. Palingan bentar lagi selesai. Oh baiklah kalau gitu. Ada apa-apa segera hubungi security. Siap.
Gita pun pulang meninggalkan Aisyah di ruangannya. Aisyah masih fokus dengan pekerjaannya. Sementara David masih berada di dalam ruangannya. Titik. Jam menunjukkan pukul 18. Azan berkumandang, Aisyah segera melaksakan sholat maghrib di ruangannya. Setelah selesai sholat ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Tinggal sedikit lagi. Aku harus menyelesaikan secepatnya. Waktu Isya pun tiba. Lily menghentikan kerjaannya dan menjalankan ibadah sholat Isya. Setelah itu ia kembali mengerjakan laporannya. Tak lama Pak Danang, seorang cleaning service, membawakan secangkir teh dengan sepiring makanan untuk Aisyah. Mbak, ini ada makanan untuk mengganjal perut. Oh, baik Pak, terima kasih. Lily makan sambil menyelesaikan tugasnya. Sementara Pak Danang menuju ruangan David. Ia pun masuk ke dalam ruangannya. Ini Pak kopinya. Apa Aisyah masih di ruangannya? Masih Pak. Baiklah. Pak Danang pun pamit dari ruangan David. Titik. Waktu terus berjalan. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 21. Aisyah baru sudah menyelesaikan pekerjaannya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga. Ya Allah, jam berapa ini? Aisyah melihat jam di tangannya. Ya Allah, gimana aku pulang ya? Udah malam gini. Apa aku nelpon Kak Fahri aja? Tapi aku gak enak ngerepotin terus. Coba nyari taksi aja deh. Aisyah membereskan meja kerjanya dan beranjak dari ruangannya. Aisyah membereskan barang-barangnya dan pergi dari ruangannya. David pun segera ke parkiran untuk mengambil mobilnya. Aisyah menunggu di lobi kantor dan mengotak-atik ponselnya. Ia mencoba memesan ojek online namun selalu mendapat penolakan. David menghampiri Aisyah. Mau pulang bareng. Aisyah melihat ke sumber suara, dilihatnya David yang sudah berdiri di hadapannya. Kok Pak David di sini? Saya baru mau pulang. Kamu mau bareng gak? Gak usah Pak. Saya naik taksi aja. Aisyah berdiri dan berjalan meninggalkan David. Ia berdiri di pinggir jalan untuk mencari taksi yang lewat. David mengambil mobilnya dan menghampiri Aisyah. Syah, ikutlah denganku. Aku antar kamu pulang. Gak usah Pak. Saya bisa pulang sendiri. Ini udah malam. Mana ada taksi jam segini? Aisyah menoleh ke kanan dan ke kiri, tak melihat ada taksi yang lewat. Hanya ada mobil-mobil pribadi yang lalu lalang. Cepatlah naik. Aku antar kamu pulang. Atau kamu mau tetap berdiri di situ dan dihampiri pria hidung belang? Apa Pak? Nyali Aisyah langsung ciut nyalinya. Baiklah, saya ikut dengan Bapak. Tapi awas kalau Bapak macem-macem sama saya. Iya, saya gak macem-macem. Aisyah masuk ke dalam mobil David dengan perasaan takut. Ia pun tak berani menoleh ke arah David dan hanya melihat samping jendela. Kamu tinggal di mana? Jalan Kebun Bunga Komplek Bougainville No. 205. Baiklah. David fokus menyupir dan sesekali melirik pandangannya kepada Aisyah. Rasanya begitu sulit menahan rasa rindunya selama ini. Aisyah sesekali melirik ke arah David. Namun ia mencoba menutupinya. Syah, kamu tinggal sama Fahri ya? Saya hanya tinggal di rumah Kak Fahri. Tapi Kak Fahri gak pernah pulang ke rumahnya. Oh gitu. Di sana kamu tinggal sendirian? Enggak Pak. Saya tinggal sama anak laki-laki saya. Anakmu bersama Fahri? Bukan Pak. Tapi anak saya dan suami pertama saya. Tapi saya gak tahu siapa suami saya. Dek. Perasaan David bercampur aduk. Ingin rasanya ia memeluk erat Lily namun ia harus menahan perasaannya. Kamu yang sabar ya. Mudah-mudahan segera bertemu dengan keluargamu. Titik. Aisyah tak merespon apapun, ia hanya bersandar di tangannya dan tertidur. Rupanya istriku sudah tidur. David melihat ke arah Lily. Titik. Sampainya di rumah Fahri. David tak tega membangunkan Lily. Ia pun mengetuk pintu rumah dan hanya pembantu rumah itu yang membuka pintunya. Maaf Tuan, Anda siapa ya? Saya David, temannya Fahri. Saya mengantar Aisyah pulang ke rumah. Tapi karena dia tertidur di mobil jadi saya gak mau membangunkannya. Oh silahkan masuk Tuan. Baiklah.
David membuka mobil dan mengangkat Lily menuju kamarnya. Di mana kamarnya? Di atas, Tuan. Baiklah. David membawa Lily ke kamarnya. Sementara Mbok Yen diam-diam menelpon Fahri. Tut. Halo Tuan. Halo Big. Ini ada Tuan David mengantar Nyonya Lily pulang. Oh iya, gak apa-apa Big. Biarkan saja mereka berdua. Bibik istirahat aja. Oh baik Tuan. Mbok Yen mematikan teleponnya. Kok Tuan Fahri biasa aja ya. Nyonya Aisyah diantar temannya. Mana digendong kayak gitu. Tapi sudahlah, aku gak mau ikut campur urusan mereka. Gumam Mbok Yen dalam hati. David menurunkan Aisyah perlahan di ranjangnya. Dilepasnya tas dan sepatu Aisyah. Perlahan David membuka hijab Aisyah karena melihatnya berkeringat. David membelai perlahan wajah istrinya itu. Aku kangen sama kamu. Tanpa terasa air mata David menetes. Ia pun segera menghapusnya. Aku pulang dulu ya sayang. David mengecup kening istrinya sebelum pulang.